Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, bersama-sama kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, struktur ini tuh berisi pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan. Lalu ini contohnya ya, bisa dilihat bersama ada satu paragraf. Yang warna hijau itu adalah pernyataan umum. Nah, yang warna biru itu adalah klasifikasinya. Maka paragraf ini yang biasanya terletak di awal itu disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi. Lalu struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, struktur ini berisi penjelasan detail mengenai suatu objek atau bagian-bagiannya. Contohnya lanjutan dari paragraf yang tadi, ini merupakan deskripsi bagian. Kenapa merupakan deskripsi bagian? Karena paragraf ini menjelaskan tentang pembuluh darah arteri. Jadi menjelaskan secara detail objeknya, yaitu pembuluh darah arteri. Seperti itu. Lalu ada struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Itu berisi tentang manfaat atau fungsi objek yang diamati dalam kehidupan. Ini contohnya, ada kata berfungsi. Jadi pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini merupakan deskripsi manfaat ya. Lalu selanjutnya kita memasuki kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ada 4 kaidah. Untuk kaidah yang pertama adalah kata dan frasa verba serta nomina. Pembahasan yang pertama, mari kita bahas kata verba dan nomina. Kata sendiri memiliki arti satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Saya rasa kalian semua sudah tahu ya tentang kata. Nah, berikut adalah contoh kata verba dan kata nomina, bisa dilihat bersama di tabel. Verbanya contohnya ada 3, yaitu mengedarkan, mengangkut, menyalurkan, dan nominanya adalah darah, nutrisi, dan merah. Verba adalah kata kerja, dan nomina adalah kata benda. Seperti itu. Selanjutnya adalah frasa verba serta frasa nomina. Frasa sendiri berarti gabungan dari 2 kata atau lebih yang hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Nah, berikut adalah contohnya. Bisa dilihat di tabel ya. Ada frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba sendiri ada 3 contoh, mengedarkan sel, mengangkut limbah, dan menyalurkan dana. Lalu untuk nomina juga ada 3 contoh, ada pembuluh darah arteri, atau botol kecap. Nah, itu tadi tentang kata dan frasa verba serta nomina. Lalu untuk kaidah kebahasaan yang kedua, itu ada afiksasi. Apa sih afiksasi? Afiksasi adalah kata yang telah mendapat imbuhan. Nah, afiksasi merupakan salah satu kata bentukan. Kata bentukan sendiri itu ada banyak. Nah, kata bentukan itu adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan, lalu kata pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Sedangkan kata yang belum mendapat imbuhan, belum ada pemajemukan, atau belum mendapat pengulangan, itu disebut dengan kata dasar. Nah, berikut adalah contohnya. Ada 3 macam contoh kata berimbuhan atau afiksasi di sini. Contoh yang pertama adalah berfungsi. Berfungsi itu merupakan jenis kata verba yang mendapat imbuhan ber dan kata dasarnya adalah fungsi. Lalu yang kedua ada contoh peredaran. Itu jenis katanya nomina, mendapatkan imbuhan per an. Nah, itu kata dasarnya adalah edar. Dan contoh yang terakhir adalah mengandung. Merupakan jenis kata verba, mendapat imbuhan me,
dan kata dasarnya adalah kandung. Saya rasa kalian sudah cukup mengetahui ya tentang afiksasi. Nah, suatu kata dasar ini dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan me, ber, di, dan kadang juga mendapat imbuhan ter atau ke an. Itu akan menjadi verba ya bentukannya. Sementara itu, kata dasar yang sama juga dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, per, an, atau terkadang itu juga ke an. Jika mendapat imbuhan-imbuhan tersebut, maka kata tersebut bisa berubah menjadi nomina. Lalu kita memasuki kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Untuk yang pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kalimat definisi. Jadi, kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif dan seringkali menggunakan konjungsi ialah, adalah, yakni, merupakan, dan yaitu. Jadi konjungsi di sini bisa kalian jadikan sebagai kata kunci. Jika terdapat konjungsi-konjungsi tersebut, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat definisi. Nah, berikut adalah contohnya. Contohnya yaitu wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, pada kalimat tersebut kan ada konjungsi adalah. Itu merupakan indikasi dari kalimat definisi. Seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba atau kata kerja sebagai deskripsi. Jadi, kata kerja di sini nanti akan mendeskripsikan tentang sesuatu pada kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Jadi, kata dimainkan di sini adalah verba atau kata kerja yang mendeskripsikan tentang wayang topeng. Gitu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Perhatikan baik-baik ya. Untuk yang pertama adalah kalimat simpleks. Apa sih kalimat simpleks itu? Kalimat simpleks itu bisa disebut juga dengan kalimat tunggal. Nah, kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah bagian dari kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Itu disebut dengan klausa. Contohnya seperti di bawah ini. Kelelawar merupakan hewan unik. Nah, kelelawar di sini adalah subjek, merupakan adalah predikat, dan hewan unik adalah pelengkap. Jadi kalimat tersebut disebut kalimat simpleks karena hanya memiliki satu klausa. Kan hanya ada kelelawar merupakan hewan unik. Jadi di situ hanya ada satu subjek dan satu predikat. Maka itu disebut dengan kalimat simpleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini bisa disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Masih ingat kan tadi klausa itu apa? Ya, klausa adalah yang memiliki struktur subjek atau predikat di dalamnya. Kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kalimat kompleks setara, atau bisa disebut juga kalimat majemuk setara. Nah, kalimat kompleks setara ini ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu apa saja? Sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya yang saya tampilkan di sini. Ada 3 yang saya tampilkan, yaitu dan, atau, tetapi. Selain itu, kalian bisa cari sendiri. Contohnya ada pada kalimat di bawah ini, yaitu kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar di sini adalah subjek, aktif adalah predikatnya, pada malam hari adalah keterangan. Tetapi di sini adalah konjungsi koordinatif, tidur adalah predikat, pada siang hari adalah keterangan. Jadi kalimat ini disebut dengan kalimat kompleks setara karena ada konjungsi koordinatif di dalamnya, yaitu tetapi. Selanjutnya kita akan bahas kalimat kompleks yang kedua, yaitu kalimat kompleks bertingkat, atau bisa disebut juga dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat ini ditandai dengan konjungsi subordinatif. Jika kalimat
kompleks setara tadi ditandai dengan konjungsi koordinatif, maka kalimat kompleks bertingkat ditandai dengan konjungsi subordinatif. Apa saja konjungsi subordinatif? Contohnya di sini ada 3 yang saya tampilkan. Ada karena, jika, meskipun, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cari sendiri. Contohnya dari kalimat di bawah ini adalah kelelawar disebut hewan yang menakutkan karena ia dihubungkan dengan mitos vampir. Nah, kelelawar di sini adalah subjek, disebut adalah predikat, hewan yang menakutkan adalah keterangan, lalu karena ia dihubungkan dengan mitos vampir itu merupakan keterangan. Nah, kalimat yang berwarna merah itu adalah klausa atasan atau induk kalimat, dan yang berwarna hijau itu adalah klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, anak kalimat di sini atau klausa bawahan itu fungsi kalimatnya masih bisa dibagi lagi. Nah, menjadi seperti ini. Karena di sini merupakan konjungsi subordinatif, ia adalah subjek, dihubungkan adalah predikat, dengan mitos adalah keterangan. Jadi, kalimat tersebut dinyatakan sebagai kalimat kompleks bertingkat karena pada kalimat tersebut ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi karena. Seperti itu. Selain itu, ciri-ciri kalimat kompleks bertingkat, selain karena ada konjungsi subordinatif, itu juga ada klausa atasan dan klausa bawahan, atau ada induk kalimat dan anak kalimat. Seperti itu. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, silakan kalian saksikan video kedua di dalam Google Classroom. Terima kasih.